Ekstremisme merupakan suatu pandangan atau kepercayaan yang bersifat kuat atau melebihi batas wajar. Sedangkan menurut KBBI, ekstremisme merupakan suatu keadaan atau tindakan yang menganut paham ekstrim berdasarkan sudut pandang agama, politik, dan lain sebagainya. Teman, bumi itu datar dan semua bukti ada di sini. Sekarang tuh udah bukan samanya lagi Kak, percaya bumi itu datar. Teman juga percaya kalau bumi itu bulat. Dan ada bukti dari luar angkasa. Astronot mengambil foto bumi itu bulat itu dari luar angkasa, Kak. Itu semua pendapat kalian teman-teman. Semua gambar di luar angkasa itu palsu. Sebentar teman-teman. Aku punya sedikit bukti lagi yang menjelaskan bahwa bumi itu bulat dan bukan datar. Coba kamu lihat. Semuanya itu hanya cerita. Saya percaya pada pengalaman saya sendiri. Tapi itu bukan soal percaya atau enggak Kak, ini tuh soal ilmu ilmiah yang bisa diukur dan dibuktikan. Terbuka pada ilmu pengetahuan itu penting, Kak. Dan terpengaruhi oleh propaganda ilmiah dan saya lebih percaya pada apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan sendiri. Udahlah. Contoh dari ekstremisme adalah munculnya ISIS, yaitu organisasi yang mengatasnamakan agama Islam. Anarkisme adalah ajaran yang menentang setiap kekuatan negara atau teori politik yang tidak menyukai adanya pemerintahan dan undang-undang. Secara singkat, anarkisme sendiri yaitu paham yang anti pemerintahan. Percuma aja ada pemerintah dan organisasi di kampus ini, nggak membawa manfaat apa-apa. Maaf Rian, tapi tanpa pemerintah dan organisasi, bagaimana kampus ini akan berjalan? Iya, mereka yang udah buat aturan dan menciptakan struktur yang udah kita nikmati sekarang. Ini data yang menunjukkan bagaimana pemerintah memberikan dana untuk pendidikan kita. Nih, ini juga contoh organisasi yang bikin kegiatan di kampus kita lebih hidup. Mungkin iya, tapi kan kita bisa urus diri kita sendiri tanpa mereka. Rian, mereka membantu kita mengembangkan bakat, memberikan beasiswa, dan juga mereka membantu lingkungan kita agar aman. Selain itu kan kita juga bisa ikut serta dalam pengambilan keputusan mereka. Gak pedulilah aku, kita bisa tanpa mereka. Contoh anarkisme itu seperti main hakim sendiri dan juga demo secara anarkis. Inilah pria berinisial M, pelaku pencurian ponsel yang ditemukan tewas di Depok, Jawa Barat pada Rabu lalu, 15 Maret 2023. Belakangan diketahui pelaku M sebelumnya dibacok dengan celurit oleh korbannya hingga pelaku kehabisan darah. Dari hasil gelar perkara pada 16 Maret yang dilakukan Polres Metro Depok dan Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama saksi ahli, korban pencurian yang membacok pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Jawa Barat, AKBP Yogen Hiros Baruno pada Senin 20 Maret mengungkapkan korban pencurian sekaligus tersangka yakni berinisial CS diduga sengaja melukai pelaku yang sebelumnya sudah menyerahkan barang yang dicuri dan meminta maaf. Usai pelaku meminta maaf, korban justru pulang ke rumah untuk mengambil senjata tajam hingga membuat pelaku ketakutan dan berusaha kabur. Kemudian terjadilah pembacokan. Maling HP tersebut sudah dalam keadaan posisi menyerah, jongkok, HP sudah dikembalikan, sudah meminta maaf ya, sudah diamankan oleh warga. Kemudian pelaku pulang kembali ke rumahnya untuk mengambil senjata tajam atau celurit ya. Radikalisme adalah suatu aliran atau paham yang menginginkan adanya perubahan sosial dan politik dengan menggunakan cara kekerasan atau drastis. Kamu lihat nggak sih materinya Aldi tadi? Banyak banget. Kenapa nggak dipersingkat aja biar nggak buang-buang waktu? Bikin ngantuk lagi. Ya nggak apa-apa,
Kita kan nggak tahu alasan dia. Mungkin emang materinya penting makanya dia masukkan. Ih, sama aja buang waktu. Contoh radikalisme adalah pasangan LGBT, sikap tidak toleran, dan juga ketidakmampuan untuk berkompromi. Terorisme adalah tindakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dan kericuhan. Secara sederhananya, yang sering terjadi di Indonesia adalah yaitu tindakan teror. Contoh kasus terorisme yang ada di Indonesia yaitu bom Sarinah di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016 serta serangan bom di 3 gereja di Surabaya pada tanggal 13 Mei 2018. It was at this moment that he knew.